Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hadratil kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dan anak-anakku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat, yang alhamdulillah dengan nikmat sehat inilah kita masih mampu melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iman dan ilmu. Apa itu iman? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, iman adalah yakin dan percaya bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, wajiblah kita sebagai seorang muslim, baik muslim perempuan maupun laki-laki, untuk memiliki nilai-nilai keimanan di dalam hatinya. Kenapa? Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah man kana misqala dzarratin min iman. Semua umatku akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang di hatinya memiliki nilai-nilai keimanan walaupun hanya sebesar zarrah atau biji bayam. Saudara hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi di antara iman dan ilmu, kedua-duanya harus kita miliki sebagai pondasi dasar dan benteng di dalam menjalani kehidupan ini. Iman. Kalau sudah iman, tentunya kita akan selalu percaya dan yakin bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu selalu ada dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disinilah nilai-nilai keimanan harus ditanamkan. Nilai-nilai ketauhidan harus ditanamkan. Supaya apa? Supaya kita kuat di dalam menjalani keimanan kita dan juga dalam menjalani kehidupan kita sebagai seorang muslim. Saudara hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu yang kedua yaitu ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu adalah anugerah terindah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita mudah menjalani dalam kehidupan ini. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin kehidupan dunia, fa alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang mengharapkan akhirat, fa alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin kebahagiaan keduanya, dunia dan akhirat, maka jawabannya hanyalah dengan ilmu. Tapi dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, jangan lantas membuat kita jadi orang yang sombong, yang merasa bisa segalanya. Sebab Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi mengingatkan kepada kita
Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kata Allah, dan tidaklah aku berikan ilmu kepadamu itu illa qalila, melainkan hanya sedikit. Seperti tetes embun di tengah lautan. Oleh karenanya, kalau kita mau mengukur ilmu kita dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, jauh antara langit dan bumi. Saudara hadirin yang berbahagia, ilmu dalam bahasa Arab itu hurufnya ada 3. Yang pertama ain, yang kedua lam, yang ketiga mim. Ilmu. Dan 3 huruf ini melambangkan simbol masing-masing. Yang pertama huruf ain. Ain itu simbol daripada kata illiyin. Yang artinya apa? Illiyin itu artinya derajat yang tinggi. Orang yang berilmu sudah barang tentu akan memiliki derajat yang tinggi. Berbeda dengan yang tidak berilmu. Oleh karenanya kalau orang berilmu, jangankan berilmu, orang tenar saja, orang terkenal saja, itu beda dengan kita. Contoh selebritis. Selebritis sekali dia tanda tangan bahkan ratusan juta, mungkin miliaran. Kalau kita kan kalau yang tidak berilmu atau tidak terkenal kan biasa-biasa saja. Sekali tanda tangan ya begitu-gitu juga kan begitu. Nah oleh karenanya ilmu ini harus dimiliki, melakukan simbol illiyin yang artinya memiliki derajat yang tinggi. Allah akan membedakan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Sebab di dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak. Kenapa? Sebab orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Contoh kalau di kita tahlil sajalah. Tahlilan kadang-kadang kalau yang namanya imam tahlil atau walebe begitu, itu biasanya dapat berkatnya kan 2. Kalau kita meskipun baca la ilaha illallah sampai kepala copot, tetap aja berkat kita 1. Kan begitu. Nah oleh karenanya disinilah peranan ilmu yang membedakan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Kemudian yang kedua, simbol daripada huruf ilmu itu adalah lam. Lam itu apa? Lam itu latif. Latif itu artinya lembut, penyayang, selalu sayang kepada sesama, selalu kasih kepada sesama. Itulah simbol orang yang berilmu. Orang yang berilmu tidak mudah dia selalu menjudge orang lain, tidak mudah dia selalu menghakimi orang lain. Orang yang berilmu, dia akan selalu membuka hatinya dan melapangkan hatinya. Kenapa? Karena orang berilmu tahu bagaimana cara memanusiakan manusia. Yang kedua, sifat lam, latif, yang artinya penyayang. Kepada yang bodoh dia sayang, kepada yang miskin dia sayang, kepada yang jelek dia sayang. Tidak pernah orang berilmu itu membeda-bedakan manusia. Kenapa? Karena dia sadar bahwa kedudukan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah sebagai manusia yang sama-sama hina, kecuali dia mulia karena dengan ilmunya. Lalu yang ketiga, yaitu huruf mim. Mim itu artinya malik. Malik itu raja. Raja dimanapun tempat, dimanapun dia berada, tidak pernah raja itu dihinakan dan disia-siakan. Yang namanya raja akan selalu disanjung dan dipuja. Contoh saja, para ulama, para kiai, para mubaligh, kalau ceramah di mana-mana pasti akan disanjung-sanjung dan dipuja-puja, dihormat, dihargai dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ilmunya. Tapi orang yang berilmu, sekali lagi jangan sombong. Karena kesombongan bukan milik kita, kesombongan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Barangkali dari ceramah saya yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaat. Dan insya Allah ini akan menjadi berkah buat kita semua. Dapat kita ambil satu kesimpulan, bahwa kita hidup ini harus memiliki iman dan ilmu. Iman sebagai penerang penyelamat di dunia dan di akhirat. Ilmu pun sebagai penerang untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.